Saya ingin mengucapkan selamat datang untuk kita semua. Mudah-mudahan yang paling belakang, Pak Eka, bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Bisa ya? Memang saya tidak akan menggunakan mikrofon, karena saya lebih ingin mentransfer energi juga. Sehingga energi positif yang saya sampaikan, itu juga bisa ditangkap. Itu yang bisa membantu kita. Yang membuat kita berbeda ketika kita latihan sendiri dengan latihan terbimbing adalah ada pertukaran energi yang saling mempengaruhi. Dan itu yang membantu juga. Bukan hanya secara pribadi, tetapi bersama-sama. Dan itu berbeda nuansanya, berbeda energinya. Kita sambil pengantar dulu karena masih ada beberapa yang baru tiba, supaya tidak ketinggalan. Dan saya juga pada malam hari ini ingin berterima kasih kepada tim yang bekerja dengan baik. Ada Pak Jeffrey, ada Pak Dion, ada Pak Santoso, ada Ibu Elsa, yang memungkinkan sekarang ini yang tidak hadir di sini juga bisa ikut online, karena ada yang di Bandung tanya apakah ada online-nya, maka ada pertolongan dari tim yang membantu. Terima kasih sekali. Tentu berbeda kalau kita ikut di sini dan ikut online. Tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau ikut online ya tidak harus datang ke sini. Kalau dari Bandung datang ke sini ya terlalu jauh. Saya lihat juga ada Ibu Kristali yang dari Cirebon. Itu apakah datang atau ikut online? Ikut Zoom ya. Karena kalau dari Cirebon ya terlalu jauh kalau harus datang ke sini. Kelebihannya itu. Juga terekam, mudah-mudahan kalau ada yang missing out, ada yang ketinggalan, masih bisa ikut kalau suatu ketika ingin mengklik. Tapi kita bersyukur mudah-mudahan ini menjadi rutin, karena sebetulnya bukan hanya latihan meditasi, tetapi saya menggunakan kesempatan ini untuk mengajar. Pengajarannya juga penting, bukan hanya meditasi ini. Paketnya memang latihan meditasi, tapi sebetulnya pengajarannya juga tentang iman dari sudut pandang yang lebih dalam. Memahami ajaran-ajaran Kristus dengan pendekatan refleksi. Mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa maju dan bertumbuh. Jadi bukan katekese, tetapi lebih workshop. Sambil mendengar, sambil mempraktekkan. Sehingga bukan masalah pengertian, tapi masalah pengalaman. Dan itu yang menjadi cita-cita saya. Karena bagaimanapun sebagai seorang imam mempunyai 3 tugas utama, yaitu memimpin, menguduskan, dan mengajar. Tetap itu harus dilaksanakan. Memimpin ya rapat-rapat. Tadi malam rapat sampai jam 12 malam. Ya biasa, paginya saya rapat di keuskupan, rapat pastores. Memang itu tugas memimpin, mengatur. Tugas menguduskan ya jelas, memimpin ekaristi, sakramen-sakramen. Pulang dari KAC rapat langsung ke mitra keluarga, perminyakan, pulang rapat lagi sampai jam 12 malam. Ya itu memang tugas memimpin dan menguduskan. Nah tugas mengajar saya masih menjalankan juga. Setiap pagi membuat renungan, tetapi juga secara khusus 1 bulan sekali kita mau juga latihan meditasi dan pengajaran. Saya kira itu juga penting sekali. Sehingga menjadi sebuah paket yang mudah-mudahan makin menyatu, makin utuh, kita makin melihat secara lebih jelas. Saya kira kita bisa mulai untuk sore hari ini dengan berdoa. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama.
mohon rahmat Tuhan supaya kita semua bisa memperoleh rahmat dari latihan meditasi sekaligus bertumbuh dalam iman akan Tuhan Yesus. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan, sehingga kami pada malam hari ini dapat berkumpul di tempat ini. Engkau yang mengundang kami, Engkau yang mengumpulkan kami. Bantulah kami agar terbuka dan siap menerima pengajaran yang berasal darimu. Utuslah Roh Kudus ke dalam hati kami, semoga sehingga kami bisa memahami, terutama mengenali kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami juga melihat anugerah keajaiban kehidupan yang begitu menakjubkan, sehingga kami dapat menjalaninya dengan penuh syukur. Hadirlah bersama kami dengan kuasa dan kasih-Mu, sehingga kami merasakan sukacita, energi positif, dan kegembiraan, serta kedamaian yang membantu kami untuk lebih bersyukur lagi kepadamu. Kami serahkan seluruh rangkaian latihan kegiatan meditasi ini ke dalam tangan dan kebijaksanaan-Mu. Semoga apa yang kami usahakan berkenan di hati-Mu, dan Engkau memberkati kami semua dengan kesehatan, dengan sukacita dan damai sejahtera. Hadirlah selalu dalam kehidupan kami, khususnya pada malam hari ini, dengan berkat kuasa dan kasih-Mu sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan latihan lagi. Kita menggunakan pola yang selalu sama. Pertemuan pertama tentang the nature of the body. Pertemuan kedua tentang the nature of the mind. Dan ini pertemuan yang ketiga, the nature of the spirit. Karena kita mengikuti pola yang diajarkan oleh Katekismus Gereja Katolik, bahwa kita terdiri dari 3 bagian atau unsur, yaitu badan, jiwa, dan roh. Kita seringkali tidak seimbang dalam hal kehidupan, karena kita lebih menggarisbawahi badan terus. Kadang-kadang jiwa, pikiran, psikologi kurang diperhatikan, dan rohani kadang-kadang tidak juga diperhatikan. Dan tentu hidup kita menjadi tidak seimbang. Salah satu usaha yang akan kita lakukan sesudah mengetahui the nature of the body, the nature of the mind, the nature of the spirit, paling tidak kita bisa menyatukan diri kita sehingga kita itu integrated person. Kita menjadi pribadi yang bersatu, bukan pribadi yang terpecah. Bersatunya ya antara badan, jiwa, dan roh. Jangan badannya di sini, pikirannya ke Indomaret atau ke Samcan nyot-nyot di situ. Tentu itu kita terpecah. Itu namanya hidup yang tidak terintegrasi. Antara badan, perasaan, dan pikiran itu jadi satu. Dan itulah yang membuat kita damai. Kalau pikiran kita kemana-mana, badan kita di sini, ya kita tidak damai. Apalagi secara rohani kita tidak sadar. Dan itu yang akan kita usahakan. Maka kita pelan-pelan. Latihan yang pertama adalah duduk senyaman mungkin. Kalau bisa, punggungnya lurus. Karena itu masalah aliran energi yang tidak terhambat oleh apapun juga. Itu penting. Tapi rileks, jangan terlalu kaku. Kita tidak sedang mau menghukum diri sendiri. Kalau terbiasa juga menjadi lebih mudah. Kalau posisinya baik itu mudah. Maka yang pertama itu rileks. Kemudian kita yang pertama selalu dalam setiap latihan adalah latihan kesadaran. Maka langkah pertama kita akan menyadari bahwa kita di sini, sekarang ini.
Kita mencoba menyatukan. Yang namanya yoga itu artinya united, menjadi satu. Antara pikiran, perasaan, dan roh, dan jiwa menjadi satu. Badan, jiwa, dan roh menjadi satu. Itu yang namanya yoga, united, disatukan. Maka mari kita menyatukan seluruh diri kita. Menyatukannya sederhana dengan menyadari, sadar saja. Sadar bahwa kita ada di sini. Caranya adalah tidak menutup mata. Kalau menutup mata langsung pikirannya pergi kemana-mana, malah tidak bersatu. Tapi juga tidak membuka mata membelalak juga, tidak bisa. Sehingga kita tidak sungguh sadar. Tetapi dengan mengarahkan pandangan sekitar 1,5 meter di depan, dan tidak dibuka sepenuhnya, tapi juga tidak ditutup sepenuhnya. Kemudian kalau bisa salah satu atau dua tangan kita bisa terbuka atau bersatu, karena yoga itu satu. Bisa juga dengan cara begini, atau juga dengan cara seperti ini. Tidak masalah. Itu hanya menyatukan, united. Mencoba menggabungkan energi kanan dan energi kiri menjadi satu kesatuan. Bisa juga dengan terbuka. Kita mulai dengan sadar bahwa kita ada di sini. Sadar saja. Bukan berpikir. Kalau berpikir berarti tidak sadar. Jadi kalau sadar itu tidak berpikir, kalau berpikir tidak sadar. Maka kita sadar saja. Menyadari bahwa saya ada di sini sekarang ini. Kita tahu kalau kita sadar atau kita berpikir, kita tidak tahu. Kita tahu persis sehingga tidak perlu dijelaskan sadar itu bagaimana. Karena sadar itu our own nature, itu sadar. Maka kita sadar, menyadari bahwa saya ada di sini sekarang ini. Sadar saja. Tidak berpikir. Kalau ada pikiran datang, dicuekin saja. Tidak apa-apa. Tidak masalah tidak berpikir. Kita tetap hidup. Kita cukupkan latihan kesadaran untuk sadar dan hadir di sini, karena hanya sebuah bantuan supaya kita bisa hadir di sini. Siapa yang berhasil hadir di sini sekarang ini? Oke, ya. Saya kira itu baik. Kalau belum berhasil nggak apa-apa,
masih ke sana kemari, nanti kita kembali lagi. Yang penting kita hadir di sini. Nanti pada bagian berikut kita akan melihat lagi bagaimana cara-cara selanjutnya. Jadi pertama harus hadir di sini ya. Karena kalau tidak hadir di sini ya belum menjadi satu. Itu artinya masih kemana-mana. Tidak apa-apa. Itu the nature of the mind memang begitu. Kodrat pikiran kita itu memang loncat sana loncat sini. Apalagi sio monyet seperti saya. Itu pikirannya loncat-loncat kemana-mana. Tidak apa-apa. Yang penting kembali lagi. Latihan yang berikutnya adalah menyadari tubuh. Ini hanya untuk membantu pikiran, supaya kita tidak lari kemana-mana. Kita menyadari tubuh kita. Dan perhatikan, yang perlu diperhatikan adalah menyadari kemudian menjadi rileks. Menyadari dan kemudian menjadi rileks. Karena seringkali kita tidak sadar, kita berpikir terus sampai semuanya kaku. Tapi nggak sadar. Nah, dengan menyadari dan kemudian kita melepaskan, let it go, semua lepas. Itu menjadi lebih rileks. Ya. Maka mari kita kembali mengulangi lagi seperti tadi, pandangannya juga 1,5 meter. Kemudian mulai sadar akan kehadiran bahwa saya di sini. Jadi satu antara pikiran, badan, dan perasaan, dan jiwa, dan roh. Satu, tidak terpecah-pecah. Sadar saja. Tidak berpikir tapi sadar. Dan mari kita memfokuskan kesadaran mulai dari ubun-ubun kepala kita. Sadar akan puncak atau ujung dari kepala kita di tengah-tengah. Kita bisa menyadarinya ketika fokus kita arahkan pada titik di tengah kepala bagian atas. Sadari titik itu dan lepaskan supaya rileks. Supaya tidak tegang. Kemudian fokuskan kesadaran bergerak pada dahi. Arahkan fokus ke dahi. Sadari saja, bukan berpikir, bukan membayang. Kesadaran diarahkan ke dahi. Kita bisa, karena kesadaran adalah our own nature. Sadari bahwa dahi kita berkerut, tegang karena banyak pikiran. Lalu lepaskan. Let it go. Supaya rileks. Tidak usah berpikir juga nggak apa-apa. Kita tetap ada. Let it go. Biarkan dahi kita rileks. Lalu bergerak ke alis. Alis juga sering tegang. Karena berkerut berpikir. Let it go. Biar rileks. Fokus ke alis. Menyadari alis. Dan biarkan rileks. Lalu mata. Kadang bola mata juga tegang. Kalau kita pergi ke dokter mata, seringkali diukur ketegangan mata kita, bola mata kita. Apalagi kalau sering memandang layar komputer, layar laptop, layar HP terus-menerus, pasti tegang bola mata kita. Sadari mata, bola mata yang tegang, dan let it go, lepaskan, supaya rileks. Kalau kita mulai terganggu oleh pikiran yang mulai datang, biarkan saja.
Pikiran memang begitu. Kita tidak usah tertarik, nggak apa-apa. Kembali ke fokus, kesadaran, menyadari mata. Sampai rileks. Kalau perlu lebih rileks, diistirahatkan, dikatupkan, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih rileks. Menyadari mata yang semakin rileks. Kemudian hidung. Kita juga sering kurang menyadari hidung kita sendiri. Biarkan rileks. Mulut. Kita juga jarang menyadari mulut kita sendiri. Biarkan rileks. Sadari juga dagu. Kadang tegang, biarkan rileks. Sadari juga leher. Leher yang seringkali kaku sekali. Lepaskan. Let it go. Biar rileks. Sadari bahwa leher juga membutuhkan kelegaan, rileks. Maka lepaskan semua ketegangan yang tertahan di leher. Sadari juga bahu. Bahu juga tegang sekali. Seringkali kita kurang menyadari bahu kita sendiri yang sangat tegang dan perlu dilepaskan, dibuat rileks. Bisa digerak-gerakkan juga tidak apa-apa, yang penting menjadi lebih rileks. Yang penting sadar akan ketegangan di bahu dan kemudian sadar bahwa menjadi rileks karena kita melepaskan, let it go, semua beban yang ditanggung oleh bahu kita. Sadari juga punggung. Punggung kadang kita tidak tegak, tapi agak miring. Itu juga membuat punggung kita menjadi tegak. Kita luruskan dan kita lepaskan supaya lebih rileks. Kita sadari juga pinggang. Pinggang juga seringkali kaku karena beban yang berat. Kita biarkan rileks, lega, loose. Kita juga menyadari paha. Seringkali juga kencang, kaku. Let it go. Biarkan lepas. Kita sadari juga kaki. Supaya rileks, lega.
kita menjadi lebih tenang. Sadari juga lengan. Arahkan fokus kesadaran kita kepada lengan kanan. Sadari dan rasakan dan alami lengan kanan. Sadari saja. Energinya, suhunya, ketegangannya, vibrasinya, disadari. Lengan kanan. Tidak berpikir tetapi sadar. Kemudian alihkan kesadaran ke lengan kiri. Menyadari lengan kiri. Ketegangannya, kelegaannya, dan biarkan rileks. Menyadari energi, vibrasi lengan kiri. Sadari saja, alami saja, rasakan. Dan kemudian sadari semuanya bersama-sama. Lengan kanan, lengan kiri, punggung, bahu, dahi, leher, kaki, pinggang, semua disadari secara intensif, sadar benar, sebagai keseluruhan. Sadar akan badan saya sendiri. Baik, latihan kesadaran tubuh yang kedua sudah selesai. Siapa yang merasa lebih terbantu dengan metode yang kedua ini? Bisa lebih sadar. Oke, baik. Itu adalah juga langkah penyembuhan. Kita itu bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Menyembuhkan badan kita sendiri. Dengan menyadari dan memberi perhatian. Dari tegang ke rileks itu sembuh. Sembuh itu macam-macam. Dari tegang ke rileks itu juga sembuh. Dan kita bersikap adil terhadap badan kita. Karena kebanyakan kita tidak adil dengan diri kita sendiri. Karena kenapa? Kita tidak seimbang. Yaitu setiap hari kita lebih banyak berpikir, hidup di kepala. Dari pagi bangun tidur sudah hidup di kepala. Badannya nggak dibiarkan hidup. Yang hidup kepalanya terus dari pagi sampai malam. Sehingga malam hari itu lelah sekali. Bahkan bangun tidur sudah lelah. Saya nanti harus masak apa, harus pergi dengan siapa, mesti kemana dulu. Itu sudah capek sejak bangun tidur, karena hidupnya di sini. Nanti semuanya dipikirkan,
malamnya lelah sekali dan tidak dapat apa-apa? Siapa yang seringkali hidup di kepala terus? Jujur. Nah, itu seperti itu rupanya. Maka kita harus adil dengan badan kita. Kita itu tidak hanya kepala, tapi seluruhnya. Maka perlu diperhatikan. Harus adil. Kalau kita main badminton, itu sedang hidup dengan kepala atau dengan badan? Dengan badan. Nah, maka perlu olahraga itu salah satunya adalah mengistirahatkan pikiran. Soalnya kalau lagi badminton mikiri cuan, ya nanti pas bolanya datang nggak mukul, malah mikir yang lain. Nah, pada waktu main kita lagi nggak berpikir, gitu ya. Jadi hidup harus adil terhadap badan kita. Penderitaan zaman ini adalah penderitaan karena terlalu banyak berpikir sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Mikir terus. Dan Anda mengharapkan bahagia. Itu sama seperti ibu-ibu ingin kurus, hobinya kuliner. Nggak bisa. Nggak bisa. Mengharapkan kebahagiaan tapi hidup di kepala terus. Kebahagiaan tidak di kepala, tapi di dalam seluruh tubuh. Ya, jadi latihan seperti itu. Yang pertama adalah latihan adil terhadap tubuh kita sendiri. Tidak berpikir itu nggak apa-apa. Tidak berpikir itu tetap hidup, jangan khawatir. Tidak berpikir juga tetap ada. Dan karena itu kita akan latihan pelan-pelan. Adil terhadap tubuh kita. Kita mulai hidup, jangan berpikir. Kalau Anda berpikir terus, Anda tidak hidup. Anda hanya survive saja. Tidak bisa bahagia. Tidak bisa. Maka harus sungguh-sungguh hidup. Itu maksud Tuhan Yesus. Aku datang supaya kalian semua hidup dan hidup dalam kepenuhannya. Jangan hidup di kepala tok. Itu tidak hidup sepenuhnya itu. Hanya berapa persen saja. Karena itu kita perlu latihan supaya adil terhadap ya kepala, ya pikiran, ya perasaan, ya badan kita. Maka silahkan latihan yang pertama dan kedua ini sesering mungkin. Meskipun hanya 10 menit, fine. Kita adil terhadap diri sendiri. Dan kita istirahat. Pikiran kita tidak nguyek terus. Jangan khawatir, Anda pasti akan pikiran terus. Jangan khawatir, saya tahu itu. Karena itu latihan sebentar-sebentar oke. Pada bagian kita kemarin, latihan tentang the nature of the mind, kita tahu memang the nature of our mind itu mikir terus. Jadi menurut para ahli, tapi tidak usah ahli, kita juga akan tahu. Sehari kita bisa berpikir antara 30.000 sampai 50.000 pikiran. Dan itu nggak ada yang penting sama sekali. Saya mau tes. Siapa yang tadi jam 10 ingat mikir apa? Coba angkat tangan. Tidak ada yang ingat. Saya juga tidak ingat. Nggak penting-penting amat juga. Karena pikiran kita banyak sekali, untuk apa diingat juga. Karena itu pikiran kita tidak penting-penting sekali. Siapa yang mengikuti proses persidangannya Sambo? Siapa? Siapa? Lalu yang terakhir siapa itu yang Mario? Saya tanya, untuk apa itu ngebak-ngebaki pikiran? Untuk apa coba? Itu hanya akan memenuhi pikiran. Saya termasuk yang selektif. Kalau tidak penting, saya tidak akan masuk dalam pikiran saya. Saya akan mengatakan tidak penting. Karena sudah banyak, tidak dipikir juga nggak apa-apa. Bahkan saya berusaha sedikit mungkin berpikir. Tetapi hidup. Saya tidak banyak berpikir, tapi hidup. Jalani dan rasakan dan nikmati dan mengalami. Maka kunci dalam menyeimbangkan pikiran adalah experiencing, mengalami. Jadi menggarisbawahi pengalaman. Tuhan Yesus mengajarkannya bagus sekali. Hendaklah kalian saling mengasihi. Karena ketika mengasihi tidak berpikir. Menarik sekali.
Ketika Anda sedang berpikir, Anda tidak sedang mengasihi. Anda sedang berpikir. Mengasihi itu tidak berpikir. Mengasihi itu I am here for you. Itu mengasihi. Sederhana itu. Maka kalau berpikir pikiran ke tempat lain, you tidak pernah I am here for you. I am here tapi pikiran somewhere else. Maka kita tidak pernah bisa mencintai. Coba Anda suami istri. Istri Anda lagi atau Anda lagi mau cerita, lalu suami Anda pikirannya kemana-mana. Merasa dicintai? Merasa didengarkan? Tidak. Karena itu Tuhan mengatakan, hendaklah kalian saling mengasihi. Itu artinya sesederhana I am here for you. Sesederhana itu. Maka jangan berpikir terlalu banyak, cintai saja. Kenapa relasi seringkali gagal? Karena banyak berpikir. Tidak mencintai, tetapi berpikir. Dan berpikir itu tidak mencintai. Sesederhana menyediakan diri untuk Anda di sini. I am here for you. Itu artinya I love you. Maka kita harus sering belajar untuk hadir di sini sekarang untuk orang yang kita cintai. Kalau kita lagi mau cerita lalu pasangan kita lagi di komputer, wah bagus sekali, iya, aduh, kita merasa nggak didengarkan dan tidak dicintai karena fokusnya tidak sedang untuk dia. Padahal dulu pada waktu janji perkawinan saya mencintaimu dalam untung dan marah, hadir saja nggak bisa. Maka latihan hadir di sini saat ini itu penting. Nggak usah banyak berpikir. Berpikir itu, nggak usah berpikir pun banyak sekali itu. Maka nggak usah diusahakan. Berpikir hanya untuk survive saja, untuk problem solving. Yang kadang-kadang juga nggak bisa solve. Maka nggak usah terlalu banyak. Tidak usah. Serius berpikir. Maksudnya kita seimbang. Tidak terlalu banyak berpikir. Sampai tidak hidup. Nah, sekarang kita akan, sesudah mengetahui itu, kita akan latihan yang lebih dalam berikut ini. Yaitu tentang the nature of the spirit. Kodrat rohani kita. Saya akan mulai dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, saya di dalam badan saya atau badan saya di dalam saya? Ditangkap nggak pertanyaannya? Mungkin lebih saya perjelas. Tadi kita sudah latihan kesadaran ya. Kita bisa sadar, tidak usah latihan, tidak usah diajari. Kita tahu karena itu our nature, itu sadar. Saya sadar. Kesadaran saya ada di dalam tubuh saya atau tubuh saya ada dalam kesadaran saya? Tubuh saya ada dalam kesadaran saya. Yakin? Nah, saya ingin Anda bersama saya. Kalau enggak, nanti Anda akan ketinggalan. Kesadaran saya ada di dalam diri saya ini, atau ini ada dalam kesadaran saya? Tubuh saya ada dalam kesadaran saya, betul ya? Berarti saya bukan tubuh saya dong. Iya, ya. Itu kita harus ada di situ. Karena semua badan saya ini ada di dalam kesadaran saya. Buktinya apa? Buktinya saya bisa menyadarinya. Lah tadi latihan sadar di kepala, di dahi, di hidung. Saya bisa sadar itu. Sesuatu yang bisa saya sadari, itu berarti bukan saya dong. Ini bisa saya sadari enggak? Kalau saya mengatakan this is my watch, saya tidak bisa mengatakan this is me. Benar ya? Maka kalau saya bisa menyadari sesuatu itu berarti saya bukan itu. Nah, kita harus sepakat dulu dan sadar dulu bahwa badan saya ini ada dalam kesadaran saya. Kalau saya tidak ada, badan ini nggak ada. Tapi kalau badan ini ada, tidak ada, saya bisa ada nggak?
Kalau badan ini tidak ada, saya bisa ada atau tidak? Tidak. Karena saya lebih besar dari badan saya. Paling tidak pikiran saya lebih besar. Nyatanya badan yang di pikiran saya bisa ke Indomaret. Iya kan? Nah, berarti saya kesadaran saya lebih besar daripada badan saya. Kemudian, pikiran saya ada dalam kesadaran saya atau kesadaran saya dalam pikiran saya? Lebih rumit. Pikiran saya ada dalam kesadaran saya. Kalau saya tidak sadar, pikiran tidak ada. Benar ya? Buktinya Anda bisa tidur tuh. Kalau Anda mikir terus nggak bisa tidur pasti. Anda bisa tidur nggak? Bisa. Nah, itu berarti pikirannya tidak dipikirin sama sekali. Tidak ada malah, karena Anda tidur. Tidak berpikir. Nah, berarti saya lebih besar dari pikiran saya juga. Kalau Anda tidak berpikir, apakah Anda hilang? Tidak. Karena Anda bukan pikiran. Kalau saya adalah pikiran saya, waduh kacau balik. Kenapa? Anda menjadi orang yang tidak ingat apa-apa, yang dipikir jam 10 tadi aja nggak ingat kok. Nggak usah jam 10 tadi, jam 5 mikir apa? Ada yang ingat kan? Berarti pikiran bukan saya. Tidak mungkin saya itu nggak ingat semuanya, hilang semua. Saya ada terus kok. Oke. Karena itu berarti badan saya ini ada dalam kesadaran saya, pikiran ada dalam kesadaran saya. Pertanyaan saya sadar itu terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Atau pertanyaan yang berikutnya, kesadaran saya itu ada bentuknya atau enggak? Enggak ada. Yang tidak berbentuk itu pasti tidak terbatas. Kalau yang berbentuk pasti terbatas. Ya bentuknya itu yang membatasi. Sehingga Anda menjadi terbatas. Maka kita harus mengetahui the nature of our spirit. Saya mengatakannya kesadaran. Sekarang saya ingin menunjukkan sesuatu yang membuat kita mencoba untuk menyadari. Ingat ya, tidak berpikir tapi sadar. Coba fokuskan kesadaran kepada tangan kanan. Coba fokuskan ke kesadaran. Sadar akan tangan kanan. Sadar ya, tidak berpikir. Lalu coba gerakkan tangan kanan. Terserah gerak kemana saja. Tapi dengan kesadaran penuh. Sadari gerakan tangan kanan. Disadari sepenuhnya. Selesai. Yang menggerakkan tangan kanan itu pikiran atau kesadaran? Yang menggerakkan tangan kanan tadi itu kesadaran atau pikiran? Kesadaran. Karena pikirannya bisa ke tempat lain, tangannya tetap bisa bergerak kok. Bukan pikiran, tapi kesadaran. Tapi seringkali kita bergerak tanpa kesadaran. Dan karena itu tidak adil. Terbebani karena kita di pikiran terus, tapi menggerakkan badan tanpa kesadaran yang penuh. Dan itu kadang-kadang menimbulkan ketegangan. Nah, sekarang saya ingin bertanya lebih rumit lagi. Mudah-mudahan sabar dengan saya ya, karena saya pelan-pelan menjelaskan. Kalau yang menggerakkan tangan kanan dan tangan kiri saya ini bukan pikiran saya, tapi kesadaran saya. Anda bisa nggak menyadari kesadaran? Bisa nggak? Tidak bisa. Kesadaran tidak bisa disadari. Karena kesadaran tanpa bentuk. Pikiran bisa, tapi kesadaran tidak bisa. Kita hanya sadar saja bahwa itulah kesadaran itu adalah hidup itu sendiri. And you are the life.
Saya ingin membawa Anda ke situ. Dan kita tentu ingat, Yesus mengatakan, akulah kebenaran dan hidup. I want you to know this. Ini ajaran yang penting untuk Yesus. Supaya kita bisa mengerti Tuhan Yesus secara lebih mendalam. I am the life, sayalah hidup itu. Bukan badan ini, saya lebih besar. Hidup saya adalah hidup yang menopang ini semuanya, yang menggerakkan semuanya ini. Ini adalah energi kehidupan. I am the life. Karena saya ambil bagian dalam kehidupan Tuhan. I am the life. Hidup atau energi kehidupan, the force of life, itu ada bentuknya enggak? Ada bentuknya enggak? Enggak berbentuk. Berarti the force of life itu terbatas atau tidak? Tidak terbatas. Ingat, Anda so powerful, tidak ada batasnya. Itu yang saya mau tahu. The force of life ini menderita atau tidak? Membutuhkan sesuatu atau tidak? Tidak. Yang menderita itu pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. The force of life tidak pernah menderita, tidak pernah sakit, tidak pernah mati juga. Karena tidak ada batasnya. Itu adalah kehidupan Tuhan sendiri dalam diri kita. You are so powerful, Anda begitu powerful. Sayang, Anda seringkali membatasi diri dalam badan dan pikiran saja. Yang hanya muyak tiap hari. Dari bangun tidur muyak sampai tidur lagi muyak. Dan tidak pernah bisa menyadari akan the power, the force of life yang menggerakkan. You are the life, itu sendiri. Yang tanpa batas. Oke. Seringkali kita tidak bisa memahami hal itu karena memang di luar pikiran kita. Pikiran kita ada dalam kehidupan itu sendiri. Pikiran kita ada di dalam kesadaran itu sendiri. Pikiran kita ada di dalam the force of life itu sendiri. Semuanya terjadi dalam kesadaran. Kalau kesadaran saya tidak ada nggak pikiran? Karena pikiran adalah memori, ingatan akan masa lalu. Itu terus diingat, lalu itu menjadi identitas kita. Tapi itu bukan kita. Itu adalah pengkondisian tentang saya. Itulah namanya ego. Kalau saya tanya, Anda namanya siapa? Anda pasti bisa menyebutkannya. Nama saya ini. Kan Anda pikir itu Anda, kan? Enggak, itu bukan. Bisa enggak saya kasih nama saya sendiri dengan pilihan saya sendiri? Bisa enggak? Bisa, terserah saya menamai saya sendiri. Terserah saya. Saya mengubah cerita tentang saya, bisa enggak? Bisa, karena itu cuma cerita tentang saya. Jadi yang Anda pikir diri Anda adalah cerita tentang Anda. Not you. You are bigger than what you think. Anda lebih besar daripada yang Anda pikirkan. Yaitu the force of life itu sendiri. Yang tidak tersentuh oleh derita, tidak tersentuh oleh penyakit, tidak tersentuh oleh kematian. The force of life, yang namanya Anda yang disebut dengan nama tertentu itu, 10 tahun yang lalu dengan sekarang sama atau enggak? Sama atau tidak? Sama. Yang berubah paling rambutnya jadi lebih putih, badannya lebih gemuk gitu aja. Tapi Andanya sama atau beda? Sama. 10 tahun yang akan datang Anda sama enggak? Sama. 100 tahun yang akan datang Anda sama atau tidak? Sama. Yang berubah adalah badannya mungkin sudah nggak ada. Tapi cerita tentang Anda yang tidak ada. Itu Anda yang tidak.
Bisa nggak kita mengubah kisah tentang kita? Bisa, karena itu hanya cerita saja tentang dirimu. You are bigger than the story about you. Anda lebih besar dari kisah tentang Anda yang dikatakan oleh orang tua. Oh, namamu adalah Joko. Kamu itu Joko ya. Ingat, namamu siapa? Joko. Nah, dia mulai mengenal Joko itu. Lalu Joko itu jadi tambah besar, tambah pinter. Kamu pinter, sekolahnya di sini, kerjaannya itu, nanti punya ini, punya itu. Itu cerita tentangmu, bukan dirimu yang sebenarnya. It's a story about you. Yang suatu ketika akan berakhir. Tapi you will never be end. Anda tidak pernah akan berakhir. Karena Anda lebih besar dari cerita tentang Anda. Itulah the nature of the spirit. Saya sadar tentang diri saya. Tentang kisah-kisah tentang saya. Kisah tentang saya itu real atau ilusi? Kisah tentang saya itu real atau ilusi? Di mana itu tentang dirimu? Yang namanya Ibu Elizabeth itu yang seperti apa? Itu kisah tentang Anda yang Anda buat sendiri, yang dibuat oleh orang lain saja. Juga dibuat oleh orang lain. Tidak real sama sekali. You can be anything, you can be anyone. Tidak real. Kita buat kisah sendiri itu. Yang namanya ibu. Yang namanya buah pikiran. Tapi itu bukan membatasi kita. Kisah tentang diri kita sendiri. Sekarang, seluruh kisah itu kita tanggalkan, bisa nggak? Mari kita latihan. Kita latihan menyadari the nature of the spirit. Itu tujuan pertemuan yang ketiga adalah the nature of the spirit. We try to break down everything yang bukan saya. Dissolve everything yang bukan saya. Semua kisah tentang saya mau saya tanggalkan. Supaya saya free. Bebas, tidak terbebani oleh kisah tentang saya. Itu kisah ilusi tentang saya. Saya lahir di sini, saya besar, namanya ini, sekolah di sini. Itu semua sudah nggak ada. Ada atau tidak ada itu? Ada secara di pikiran kita. Karena itu tidak real. Anda ikut saya dalam hal ini? Atau sudah ketinggalan jauh? Siapa yang merasa masih bisa ikut? Oke, yang lain tidak ikut, tidak apa-apa. Pelan-pelan. Saya yakin kesadaran kita mengerti. Pikiran kita nggak mengerti, nggak apa-apa. Kadang-kadang yang saya sampaikan beyond reason. Tapi saya yakin kesadaran Anda mengerti. Kita latihan saja. Kita latihan tentang the nature of the spirit. Ini latihan yang ketiga. Tadi itu pengantar tentang the nature of the body, the nature of the spirit. Sekarang the nature of the mind. Kita latihan. Latihannya adalah kita akan mencoba menanggalkan semuanya yang bisa ditanggalkan. Semuanya. Terutama kisah tentang saya. Nama. Lupakan nama itu. Saya bisa Bono, bisa Agung, bisa apa, terserah. Itu hanya nama saja. It's just a name. Dan bisa toh? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Karena it's just a name. Kalau kisahnya tentang saya lahir di Purworejo, saya punya saudara ini, it's just a story about me. Yang membuat saya menjadi seperti ini, egoistik. Saya bisa mengubahnya ceritanya. Saya lahir di Jerman, nggak ada urusan, nggak apa-apa. Karena itu nggak real. Nggak menempel di sini, ini ada Purworejo-nya. Ini nggak ada. Purworejo itu hanya ide juga. Satu tempat di Jawa. Yang mungkin tidak ada yang tahu. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Nggak penting sama sekali. And it's only about story about us. Tentang cerita tentang kita. Kita bisa tanggalkan itu. Kalau ditanggalkan, apakah saya masih tetap ada? Masih. Nggak apa-apa. Kisah tentang saya dulu sekolah di sini, itu bisa ditinggalkan semua. Statusnya saya menjadi imam sekarang. Tapi kalau saya duduk begini, apa ya tetap imam? Ya, Anda menganggap imam, ya terserah, itu ada di pikiran Anda juga di pikiran saya. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Kalau saya makan di pinggir jalan, apakah saya juga imam? Terserah juga, saya bisa merasa imam, bisa tidak. Itu nggak real, tergantung pikiran kita. Benar ya? Tapi ditinggalkan juga bisa, tapi bisa.
Saya bukan siapa-siapa juga bisa. Mari kita tanggalkan semuanya. Itu latihan supaya memang semua yang berbentuk, semua yang kisah tentang nama saya, sehingga saya menjadi identitas seperti itu, konstruksi psikologis tentang seseorang yang bernama ini, kita tinggalkan semua. Sehingga tidak ada jabatan, tidak ada peranan, tidak ada sejarah, tidak ada kisah tentang saya, just be. Itu tujuannya. Sudah kita kemudian mengerti, who am I sebetulnya. Tidak mungkin saya yang bisa ditanggal-tanggalkan itu. Masuk saya bisa ditanggalkan? Lah ini siapa ini kalau bisa ditanggalkan? Oke, mari kita latihan dengan itu. Latihan meditasi dengan menanggalkan segalanya. Seperti biasa, kita mencari posisi yang nyaman. Kemudian sadar tentang saat ini, di sini. Kemudian menyadari bahwa saya lebih besar dari badan saya. Saya lebih besar dari pikiran saya. Dan ternyata saya lebih besar dari identitas saya. Saya lebih besar dari nama saya. Saya justru the force of life, daya hidup itu sendiri. Saya adalah hidup itu sendiri. Nama itu tidak sepenuhnya menggambarkan diri saya. Maka nama disingkirkan dulu. Put aside, disingkirkan dulu. Juga kisah-kisah yang melekat dengan nama itu kita singkirkan. Juga peranan-peranan yang melekat pada nama itu. Juga status yang melekat pada nama itu. Semua sejarah tentang nama itu disingkirkan. Karena juga itu membebani. Tiap orang mengajar status pada beban-beban. Dan itu membebani. Sekarang lepaskan saja. Nanti mau dipikul lagi terserah. Untuk sementara lepaskan semua. Peranan kita lepas, sejarah kita lepas, kisah-kisah tentang saya kita lepas. Ada maksud ketika juga hilang. Tapi hanya ada di dalam pikiran sendiri. Lepaskan semua. Peranan, status, tanggung jawab, lepas. Semua yang melekat juga badan itu bisa dilepaskan. Saya tanpa badan juga masih bisa ada. Tanpa pikiran juga enggak. Pikiran macam-macam enggak diatur juga enggak apa. Kita tidak tertarik dengan pikiran juga bisa. Lepaskan semua sampai tidak ada apa-apa lagi yang melekat pada diri saya. Kosong, lepas, lega, luas, tanpa batas, tanpa bentuk. Yang ada adalah keluasan, tanpa batas, tanpa bentuk, tidak menua, tidak mati juga. Karena saya tanpa batas, itu luas, bisa menampung apa saja. Saya adalah hidup itu sendiri, daya hidup itu sendiri. Semuanya ada di dalam daya hidup saya. Saya bisa ada tanpa berpikir, just be, just live, bisa. Karena saya adalah kehidupan itu sendiri. Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Meskipun semuanya diambil dari saya tetap ada. Karena semua yang ada muncul dalam hidup saya, dalam hidup itu sendiri. In the force of life.
dan rasakan kedamaian kita. Rasakan kelegaan tanpa batas. Tidak ada apapun yang membatasi. Badan saya tidak membatasi saya. Pikiran saya ada dalam kesadaran saya. Perasaan-perasaan muncul dan pergi. Saya bisa menjadi saksi atas semuanya itu. Karena semuanya ada di dalam saya. Muncul di dalam diri saya. Baik, latihan tentang kesadaran akan roh selesai. Siapa yang bisa mengikuti apa yang saya instruksikan? Oke, satu dua enggak apa. Masih sulit ya? Kita menjadi sangat sulit karena kita berpikir sejak kita kecil dengan cara tertentu. Dan sebetulnya kita mengulangi apa yang kita pikirkan setiap hari. Jarang ada yang baru. Karena itu, meskipun Anda sudah ikut retret, pengurapan batin atau rohani, retret pencurahan roh atau apa, nanti kembali sama lagi. Biasanya begitu ya. Karena sebetulnya tidak terjadi perubahan apa-apa. Karena kita masih menggunakan cara berpikir yang sudah dibentuk sejak kita kecil. Kalau seperti ini, reaksi saya seperti ini. Dan saya menganggap saya adalah kisah tentang saya. Itu yang saya anggap. Karena itu kita jarang just live. Kita seringkali berpikir dan berpikir. Dan kita terperangkap di situ terus. Maka ya sudah ada rekoleksi, setiap tahun ada. Mau retret ada, mau ikut baru apalah segala macam diikuti. Tapi nanti kembali lagi karena pola pikirnya sama. Yang perlu diubah adalah sebuah kesadaran supaya pikiran tentang saya itu dissolve, turun sendiri. Lalu kemudian saya menjadi sebuah keterbukaan yang tanpa batas, menjadi kehidupan itu sendiri. Dan Anda tidak lagi hidup hanya di kepala saja. You start living, not only surviving. Itu yang saya ingin. Saya bercita-cita kita mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. It's not, tidak hanya tentang the story about me. Bukan hanya kisah tentang saya. Yang saya bentuk dari kecil berdasarkan apa kata orang. Orang tua, tetangga, teman. Dan kemudian saya mengatakan, mengkonfirmasi, oh ya saya seperti itu. Lalu kemudian saya hidup dan berpikir terus bahwa saya seperti itu. Dan itu membuat kita tidak sungguh-sungguh hidup. Kita hanya berpikir saja. Ini milenium ini disebut sebagai the dawn of depression millennium. Karena manusia tidak tahu caranya hidup. Dia hanya tahu caranya berpikir. Tapi hidup tidak ngerti. Dia hanya tahu caranya berpikir. Maka yang muncul adalah depresi. Karena tidak imbang, hidup di kepala terus. Tidak hidup di dalam seluruh tubuh. Tidak sadar tentang the force of life. Hidup itu sendiri yang menggerakkan, yang tanpa batas. Kalau tadi saya mengajarkan tentang hidup yang tanpa batas, itu mengalami derita atau tidak?
Yang mengalami itu adalah pikiran saya. Yang cemas itu pikiran atau saya? Pikiran. Kalau saya tidak berpikir, cemas juga nggak ada. Sekarang saya mau tanya, sekarang ini Anda mempunyai persoalan atau tidak? Tidak mungkin Anda punya persoalan. Anda di sini kok. Persoalannya apa Anda di sini? Saya tanya, persoalan Anda itu apa? Oh, Anda ada di sini baik-baik duduk gitu kok bermasalah. Masalahnya apa? Yang punya masalah Anda atau pikiran Anda? Yes. Itu Anda selalu di pikiran dan Anda hidup di pikiran terus. Padahal nggak mikir ya nggak apa-apa itu. Jadi sebetulnya Anda itu punya masalah atau enggak sebetulnya? Tidak. Coba sekarang Anda di sini, Anda masalahnya apa sih? Saya juga bingung kalau Anda punya masalah. Enggak ada, Anda tidak pernah punya masalah. Pikiran Anda yang bermasalah. Nanti kalau dia tidak mencintai saya gimana? Oh, itu kan pikiran. Oh, biarin aja. Just live, just be. Sekarang saya mau tanya, Anda membutuhkan apa sekarang? Anda punya kebutuhan apa? Enggak ada kebutuhan apa? Kenapa sampai pusing, harus pusing sana sini. Nah, Anda tidak punya kebutuhan apa-apa. Anda duduk saja bisa bahagia atau enggak? Bisa. Karena kebahagiaan adalah the state of mind, the state of feeling, the state of the spirit. Jadi tidak harus pergi ke luar negeri untuk bahagia. Duduk saja bisa bahagia. Itu yang namanya we learn how to start living, not thinking. Sulit sekali kita untuk tidak berpikir. Kita khawatir. Karena begitu kita tidak berpikir, ego kita merasa, waduh, akan dissolve. Dan ego kita akan berjuang keras. No, you have to work hard. You have to think. Siapa bilang begitu? Manusia itu paling rumit, paling ribet. Pernah Anda pergi ke hutan dan menemukan dapur di hutan? Nggak ada. Nggak ada. Manusia hidup itu harus ada dapur lah. Siapa bilang begitu? Anda pergi ke hutan tidak ada dapur. Dan Anda bisa hidup? Bisa. Karena Anda tidak perlu apa-apa. Saya seorang explorer ya, sering pergi ke hutan. Dan saya senang kalau ke hutan. Senangnya itu kalau ke hutan dan menemukan sampah. Itu pasti ada orang. Itu pasti ada orang. Jadi kalau ketemu sampah di hutan, berbahagialah. Anda tidak tersesat. Itu pasti ada orang. Jadi ciri manusia adalah produk sampah, memproduksi sampah. Anda tahu berapa sampah yang diproduksi Jakarta di Bantar Gebang setiap hari? 60 ton sampah rumah tangga. Karena hidup dalam pikiran terus. Tidak perlu pun dipikirin. Tanyain, kamu tahu nggak dia jadi minta seperti ini? Alah, ngapain juga tahu? Nggak perlu diketahui. Tidak begitu penting. Banyak hal yang tidak perlu dipikirkan. Dan kita pikirkan, semuanya dipikirin. Sampai-sampai TV aja ngomong apa dipikirin. Nah, TV itu kan stupid box yang ngomong saja. Kita tidak dengar yang ngomong, kita tinggal pergi yang ngomong, namanya stupid box. Tapi seringkali kita pikirin tuh. Sampai-sampai kita mikirin, sampai gregetan. Aduh, Sambo ini mengajukan PK lagi, aduh, urusannya apa? Semuanya dipikir. Jadi kalau Anda menderita, itu karena Anda mempunyai kebutuhan atau mempunyai penderitaan atau karena Anda berpikir. Ya, karena Anda berpikir maka Anda menderita. Belajarlah untuk tidak berpikir terlalu banyak setiap hari. Dulu orang tua pernah bilang, jangan banyak pikir, nanti sakit. Benar ya? Itu benar. Orang tua itu pintar. Mereka lebih dulu ikut meditasi latihan seperti saya. Sehingga mengerti cara hidup. Sekarang ini banyak orang tidak tahu caranya hidup. Sampai tidak bisa hidup. Tidak ngerti caranya hidup. Karena berpikir terus. Never start living. Maka kita harus mulai belajar hidup. Belajar hidup. Bukan berpikir.
tubuh kita itu mempunyai 1000 kali intelek lebih tinggi dari pikiran kita. Bahkan tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Tapi kita tidak imbang. Dari pagi bangun tidur itu sudah pikir. Tidak hidup tapi berpikir. Maka kita pada bagian ketiga ini kita akan belajar, dan saya berharap latihan kita itu dilatih dalam setiap hari. Kalau terlalu banyak pikir, coba kembali kepada tubuh kita dan let our body think. Karena tubuh kita itu mempunyai intelektual 1000 kali lebih tajam daripada pikiran kita. Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia bisa memulihkan dirinya sendiri. Dia bisa mengorganisir sendiri. Dan kita belajar supaya hidup seimbang, jangan meninggi kepala terus. Anda tidak akan bahagia. Tidak pernah bisa bahagia. You are in your own mind terus-menerus. Terlalu sempit. Apalagi dalam pikiran itu berarti kita di satu ruangan kecil. Dan diisi macam-macam. Bagus kalau yang diisi itu yang positif. Kalau negatif, itu seperti kita di dalam ruangan, di kamar, lalu masukkan semua sampah ke dalam kamar. Setiap hari. Dan kita di situ terus 90%, 24 jam, 7 hari seminggu. Apa yang akan terjadi dengan diri kita? Setengah mati kita di situ. Lelah sekali. Dan kita seperti tidak bisa bergerak. Padahal tinggal buka pintu pergi, udah selesai. Salahnya. Maksud saya, get out of your mind. Pergilah dari pikiran Anda, jangan nguyek. Karena you bisa, you can do it. You do not need to think, tidak perlu sama sekali. Pikiran datang dan pergi begitu saja. Tidak perlu dipikirkan. Just live, just be. You are the source of life. You are the force of life. You are so powerful. You are unlimited. Jangan pada kisah tentang saya, tersinggung sedikit, tersinggung, sakit hati. It's just about story about me. It's not me. Kita lebih besar dari itu semua. Yang menderita itu saya, itu pikiran saya. Yang menderita itu saya, itu pikiran saya. Nah, saya tidak percaya sebagai kesadaran itu tidak pernah tersentuh oleh derita. Tidak pernah. Bagaimana bisa tersentuh oleh derita? Bentuknya aja nggak ada kok. Nyentuh di mananya. Kita adalah sebuah kesadaran roh yang utuh, yang penuh, yang terus hidup di dalam Kristus. We are the life. We are the Christ. Kita adalah Kristus, kita adalah hidup itu sendiri. Karena Kristus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. You are the life. We are the life. Christ is the life. Yesus adalah hidup itu sendiri. Kita mencoba memahami ajaran Kristus dan juga istilah-istilah dalam kitab suci dengan cara pandang yang baru. Bukan sekedar pengetahuan, tapi adalah experience. Sehingga you start living, not only surviving. Karena hidup itu begitu luar biasa. Jangan membatasi diri sendiri dengan kisah tentang Anda. Anda membatasi diri Anda sendiri. You are bigger than that. Anda lebih besar dari kisah tentang Anda. Tidak ada yang bisa menyetop Anda. Tidak ada yang bisa menghambat Anda. Tidak ada. Karena kita adalah the force of life itu sendiri. Jangan nguyek dengan perkara-perkara yang tidak jelas setiap hari. Itu hanya sejarah kita dibentuk seperti itu. Maka bisa menjadi seperti itu terus karena kita meyakini. Kita bisa buat kisah yang lain, menulis kisah yang lain. Bisa. Kita terlalu banyak berpikir dan kita berpikir bahwa kita adalah badan kita. Seluruhnya begitu. Nasibnya malang. Kasihan. Karena itu seluruh waktu kita hanya untuk ngurusi badan. Tentang makanan dan tentang pakaian. Hanya itu saja masalah kita. Coba saja itu. Produknya kan yang dijual cuma makanan dan pakaian. Benar nggak?
Itu tentang badan semua. Latihan meditasi yang datang cuma sedikit. Karena itu hanya masalah yang tidak begitu kita fokuskan. Padahal itu penting. Jangan mengurusi badan saja. Badan ada batasnya. Kebutuhan badan begitu sedikit. Tidak banyak-banyak sampai kita begitu pusing. Yang banyak-banyak tanpa batas itu bukan kebutuhan kita, tapi gaya hidup kita. Gaya hidup yang berdasarkan pada badan. Itu saja. Tapi kebutuhan badan tidak banyak. Laki-laki itu sehari cuma 1.800 kalori. Lebih dari itu gemuk. Nasi goreng satu piring 2.000 kalori, bayangkan. Karena kalau kemudian menjadi gemuk wajar, karena kita tidak sesuai. Kita makan itu bukan berdasarkan kebutuhan. Karena yang membutuhkan itu badan, tapi yang turun itu perut. Tidak ada hubungannya. Maka kemudian hidup tidak seimbang. Yang kita butuhkan sangat sedikit. Lebih banyak sedikit sudah tidak sehat. Tapi betapa kita setengah mati dari pagi sampai malam untuk memenuhi kebutuhan katanya. Kebutuhan apa? Kebutuhan gaya hidup iya. Kebutuhan status iya. Kebutuhan jabatan, nama baik iya. Tapi itu semua ilusi. It's story about me, it's not me. We have to start living. Dan civilization itu sekarang dalam keadaan the brink of extinction ya. Dalam situasi menurut Yuval Harari humanisme, kemanusiaan atau peradaban itu akan hancur karena cara hidup kita yang salah. We are not living, we just existing. Dan kan itu tidak bisa kita hidup. Kita sudah terlalu jauh belok. Tuhan mengatakan bertobatlah, tapi kita tetap maunya mikir terus. No. You start living. Bertobat itu berubah arahnya, bukan hanya mengubah satu tindakan atau sikap tertentu. Bukan, tapi mengubah arah. Yaitu start living. Sungguh hidup sepenuhnya, jangan hanya eksisten saja. Jangan hanya bertahan hidup. Kita lebih besar dari itu. Maka saya sampai sedih sekali kalau ada orang yang tidak bisa hidup. Jadi dia cerita kepada saya bahwa dalam tahun ini saya tidak tahu lagi bagaimana, tidak mempunyai pendapatan dan kartu kreditnya tidak bisa dibayar. Ya hidup saja lo nggak bisa, lo gimana? Hidup saja tidak bisa, bagaimana ya? Padahal hidup itu begitu luar biasa. Karena kita hanya berhenti pada batasan-batasan yang kita buat sendiri. Maka pada bagian ini kita akan mencoba latihan lagi. Saya ingin kita semua sampai pada kesadaran bahwa saya adalah roh yang lebih besar. Memang menjadi kesatuan. Badan ini penting sekali karena ini menjadi ungkapan dari keseluruhan. Sehingga saya bisa mengalami. Kalau tidak ada badan ini, saya tidak bisa mengalami. Tetapi saya bukan badan ini, saya lebih besar. Tapi untuk mengalami, seperti misalnya bahasa Indonesia. Anda pernah melihat bahasa Indonesia? Enggak pernah. Anda bisa lihat bahasa Indonesia ketika ada tulisan. Saya berasal dari paroki Santa Maria Immaculata. Nah, itu ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini lebih besar, tapi terungkap dalam kalimat-kalimat yang pendek-pendek. Nah, hidup kita itu jauh lebih besar, tapi terungkap dalam diri saya ini. Dalam badan, dalam jiwa, dalam pikiran, dalam perasaan saya. Tetapi saya bukan ini hanya ungkapan saja. Dari keseluruhan diri saya yang tanpa batas itu tadi. Nah, kita harus melihat dari sudut pandang itu. Mata ini untuk melihat keluar. Dan saya yang memandang itu semua. Ini sama dengan kesadaran. Kita tidak bisa menentukan jati diri saya tidak bisa, tetapi karena saya memandang dari jati diri itu. Anda tahu apakah ditangkap maksud saya?
Saya bisa melihat karena mata saya melihat ke sana. Tetapi saya melihatnya menggunakan mata. Nah, saya adalah the force of life, saya adalah hidup itu sendiri. Karena itu saya tidak bisa menemukan diri saya karena saya memandang dari situ. Bagaimana menjelaskannya ya? Begini, mudah-mudahan sering kita mencari siapa diri kita. Kita tidak bisa menemukannya karena kita ada di situ terus. How can we find it? Karena kita ada di situ. Gitu. Hanya menyadarinya saja. Aware about it and live it. Just be, just live. Susah sekali saya menjelaskannya. Tapi saya tahu Anda mengerti. Itu saja. Saya yakin itu. Kalau tidak mengerti ya nasib ya. Aduh. Karena memang hanya dengan experience, bukan dengan thinking. Ketika saya mencari tentang diri saya, siapa diri saya, dan mencoba menemukan jawaban dari pikiran, tidak ketemu. Karena pikiran tidak mampu memahami itu. Tapi kesadaran bisa. Karena itu just be, just live, not think. Kemudian kita akan bisa mengerti. Kesalahan kita adalah kita terlalu jauh dari the nature sebagai ekosistem. Sehingga kita tidak menyadari bahwa satu sama lain kita saling. Anda dan saya itu satu atau terpisah? Satu. Karena saya tanpa batas. Saya bisa memeluk Anda meskipun saya fisiknya tidak memeluk Anda. Karena saya adalah energi. Saya adalah cinta. Cinta itu ada bentuknya enggak? Enggak ada. Enggak ada bentuknya. Karena cinta tidak ada batasnya. Badan kita menjadi ekspresi cinta itu, tapi tidak membatasi. Kalau suami istri mereka bukan lagi dua melainkan satu, ya maksudnya itu supaya hidup di dalam roh. Kalau badan tidak pernah sungguh-sungguh satu di mana, tidak pernah bisa. Karena badan justru membatasi, roh yang menyatukan. Itu kata firman Tuhan. Maka kita harus hidup di dalam roh, mengetahui the nature of the spirit. Hidup di dalam roh. Sehingga Anda dan saya itu sama persis. Dan satu di dalam Kristus. Korintus 12:12. Meskipun berbagai banyak anggota, tetapi kita satu tubuh. Melukai Anda berarti melukai diri sendiri. Contohnya adalah suami istri. Menghina istri yang menghina sendiri. Misalnya istri lagi milih barang yang bagus-bagus menurut istrinya, tapi suaminya nggak suka karena kalau mengatakan selera pilihan jelek betul. Padahal pada waktu menikah pilihan pertama ya dia yang ngomong jelek itu. Itulah satu. Menghina pasangan yang menghina diri sendiri. Dan kita satu. Menghina sesama yang menghina diri sendiri. Karena kita satu di dalam Kristus. Itu tadi. Satu in life. The force of life. Satu di dalam Kristus. Ajaran ini sebetulnya semua ada di kitab suci. Tetapi bukan hanya katekese yang berupa kognitif. Seperti pada waktu para katekumen awal yang lagi belajar. Katekumen awal jangan diajari seperti ini ya, kasihan nanti malah nggak ngerti. Jadi ini bukan untuk para katekumen. Tapi ajaran tentang kitab suci dan bagaimana kita memahami workshop secara mendalam tentang life itu sendiri. Supaya kita bertumbuh dalam iman. Supaya kita tidak kembali kepada habit yang lama. Karena kita sudah dari kecil bertindak dan berpikir seperti itu terus. Karena saya meyakini kisah tentang saya. Konstruksi sejarah tentang saya. Sehingga saya begitu terus. Menurut penelitian kita hanya melakukan hal yang sama setiap hari. Karena kita meyakininya itu adalah diri saya. Padahal tidak harus begitu. Cobalah seperti yang dilakukan oleh Scott Peck dengan mengatakan, dengan memilih The Road Less Traveled. Dia menulis buku tentang itu. The Road Less Traveled berdasarkan puisi Robert Frost, seorang penyair dari Amerika. There were two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that became deep. Itu puisinya.
bahasa Jawanya gimana ya? Ada 2 jalur di mulut hutan, dan saya mengambil jalan yang jarang dilalui, dan itu mudah sekali. Maka coba kalau lagi berangkat kerja atau berangkat latihan kemana, ambil jalur yang berbeda. Itu pemandangannya akan berbeda, ya orang yang dijumpai berbeda, perasaan Anda berbeda, dan itu adalah simbol. The road less traveled adalah hidup kita. Jangan mengambil jalur yang sama terus. Move terus. You are bigger than that. You are the source of life. You are the force of life. Coba setiap hari take road less travel setiap hari. Nanti lama-lama kita mengerti bahwa hidup kita itu dinamis sekali. Tidak sama terus. Dan harus meyakini bahwa Anda tidak punya masalah. Sebetulnya tidak perlu keyakinan sih, karena itu realitas. Apakah Anda harus yakin bahwa Anda tidak punya masalah sekarang? Tidak harus yakin kan, karena memang tidak ada masalahnya. Yang ada adalah pikiran tentang masalah itu. Cobalah hidup dengan kesadaran penuh, bukan berdasarkan keyakinan yang dibentuk sejak kecil, kisah tentang nama yang menjadi nama saya sekarang. Kita lebih besar dari itu. Maka kita akan latihan pada bagian ini. Latihan untuk makin menyadari betapa kita tanpa batas. Dan kita sungguh-sungguh mempunyai rahmat begitu besar. Bahkan dengan menjadi diri sendiri. Menyadari bahwa saya adalah badan, jiwa, dan roh. Jangan lupa rohnya, justru itu yang penting. Kalau hanya badannya saja, itu kita sama dengan simpanse. Tapi kita ada rohnya, itu yang membedakan. Saya seringkali mengatakan bahwa 95% DNA kita sama dengan simpanse. Itu menurut saya. Yang beda cuma 5%. Tapi 5% itu yang membedakan segalanya, yaitu kemampuan mencintai, kemampuan untuk sadar, dan kemampuan untuk berkorban. Tetapi karena hanya 5%, kita seringkali kembali ke 95%. Maka sebagian besar, kalau kita tidak mencintai, kita kembali menjadi simpanse. Kalau kita tidak mengampuni, kita kembali menjadi simpanse. Kalau kita tidak ikhlas berkorban, kita kembali menjadi simpanse. Siapa yang sering jadi simpanse? Aku. Tidak penting juga. Tapi kita seringkali seperti itu. Maka kita harus fokus pada kesadaran dan the force of life yang 5% itu. Supaya kemudian kita bisa mulai hidup. Jangan hanya surviving. Kasihan saya seringkali melihat. Kita tidak sungguh-sungguh hidup, capek dari pagi sampai malam. Tahu-tahu umurnya sudah 55 seperti saya dan tidak pernah bisa sungguh-sungguh hidup. Kasihan. Padahal hidup itu begitu menakjubkan. Nguyuk hanya ngurusin hal-hal yang berkaitan dengan badan, tidak seimbang. Tidak seimbang. Joyful happiness tidak di badan, tapi di dalam roh. Maka Tuhan mengatakan hiduplah di dalam roh. Hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam badan. Tidak cukup. Hidup sepenuhnya kita tidak pernah bisa bahagia. Dan roh itu tidak di kepala. Jadi mulai malam ini jangan terlalu banyak pikir. Sudah banyak meskipun Anda tidak pikir tetap banyak. Jadi berusahalah ajar kontra. Melawan kecenderungan yang biasa. Kalau Anda yang ikut SBS, School by Spirit pasti mengerti ajaran kontra. Karena itu ajarannya Santo Ignatius. Kita mencoba untuk tidak berpikir. Just be, just live, and enjoy life. Yang tanpa batas. Yang tidak mengenal derita, tidak mengenal kematian. Itu maksud Tuhan. Tuhan menebus kita. Tidak ada lagi maut. Yang ada adalah hidup. Karena kita hidup di dalam roh. Kita ingin hidup di situ. Keluar dari kungkungan hidup yang sangat sempit yang membuat kita sendiri menyuk setiap hari. Jangan hidup di kepala. Itu nasihat saya. Jadi kalau misalnya malam ini tidak mengerti apa-apa, ingat saja satu, jangan hidup di kepala. Capek. Itu saja.
Maka kita akan coba latihan bagian terakhir, karena sudah jam 8:30. Jadi tinggal setengah jam. Kita akan latihan terakhir tentang hidup tidak di kepala. Semua kita kosongkan saja, semuanya. Tidak penting itu. Lalu sadar bahwa kita tidak membutuhkan apa-apa, kita tidak punya soal apa-apa. Itu hanya ada di pikiran saja, dan pikiran tidak perlu dipikirkan dengan apa-apa. Kita tetap bisa hidup. We start living, not just survive. Mari kita latihan, kita hening sejenak. Dan mulai menyadari, sadar sepenuhnya tentang saya yang ada di sini. Saya hadir di sini, saya ada di sini, sadar sepenuhnya. Saya sadar akan tubuh saya. Saya sadar akan pikiran-pikiran saya. Sadar saja. Tidak mengikuti pikiran. Kalau ada pikiran yang mengganggu, biarkan saja. Cukup katakan nanti. Saya hanya ingin sadar saja sekarang. Just be, just live. Hidup saja, sadar saja. Tidak mau berpikir. Lepaskan semuanya yang membebani. Status, nama baik, proyek, rencana, utang, lepaskan semua. Tidak penting. Dan saya tetap bisa hidup tanpa semua itu. Lepaskan sampai ringan. Ketika semua dilepaskan, badan juga dilepaskan, pikiran-pikiran dilepaskan, berarti termasuk kegelisahan, penderitaan, kekhawatiran, lepaskan semua, taruh dulu. Ketika semua dilepaskan, saya tetap ada. Ketika semuanya hilang, saya tetap ada, tidak pernah hilang. Saya selalu ada di sini. Dan akan selalu ada di sini. Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang saja kepada Tuhan. Dan rasakan kelegaan. Karena memang saya tidak mempunyai soalan apa. Persoalan itu ada di sana. Dalam pikiran. Saya adalah saksi yang melihat semuanya itu. Tapi yang tidak tersentuh. Semuanya ada di pikiran dan ada di sana. Saya adalah saksi yang tidak terlibat. Yang utuh, yang penuh, yang tanpa batas. Semuanya muncul di hadapan saya, di sana, dalam kesadaran. Tapi saya sebagai kesadaran penuh tidak tersentuh oleh derita, tidak tersentuh oleh pikiran yang punya, karena semuanya di pikiran, dan pikiran itu ada di sana, dalam kesadaran saya. Dicuekin juga bisa, dikosongkan juga bisa. Kalau semuanya tidak ada apa-apa, tanpa bentuk, tanpa batas, tanpa penyakit, tidak menua, tidak mati juga. Karena saya adalah roh yang tanpa batas. Saya adalah hidup itu sendiri.
Bapak saya bisa menyadari, mengalaminya. Karena hidup itulah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenarannya adalah saya tanpa batas. Saya adalah hidup itu sendiri. Yang berubah-ubah, yang terus berganti-ganti itu bukan kebenaran. Marilah kita mulai hidup sepenuhnya, bukan berpikir, tapi bersyukur. Hidup hampir sepenuhnya, supaya bisa mencintai, supaya bisa mengatakan, saya ada untukmu, I am here for you. Tuhan juga selalu ada untuk kita. Tuhan tanpa batas. Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri. Bahkan Tuhan mengatakan, aku adalah kasih. I am the Lord. Tuhan selalu mencintai kita. Selalu ada untuk kita. Tidak ada yang bisa membatasi, menghalangi Tuhan mengasihi kita. Saya sadar sebagai roh tanpa batas. Saya bersatu dengan Tuhan, bersatu juga dengan sesama. Tidak ada lagi musuh. Yang ada adalah saudara. Yang ada adalah kesatuan. Damai. Penuh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa ya nasib. Tidak apa-apa. Tidak semuanya harus bisa dijawab. Ada yang mau ditanyakan? Sambil saya mencari jadwal untuk bulan depan.
Saya sudah menemukan jadwal dan satu-satunya yang mungkin malam minggu 15 April jam 7 malam. Saya coba mencari semua, ternyata penuh. Ada pengakuan dosa, ada Paskah, ada macam-macam. Jadi hanya bisa ketemunya, itu pun berarti kalau saya bisa sore, habis bisa jam 5, kita lanjut dengan meditasi, latihan meditasi. Tanggal 5, nanti tetap akan dikirim pengumumannya, supaya bisa. Saya berharap kita tetap latihan dari di rumah juga. Tidak berarti kalau Anda sudah ikut latihan ini lalu di rumah semua persoalan sudah pergi ya. Jadi ini harus latihan, tidak bisa begitu saja dengan cepat. Karena bukan diperoleh dengan latihan sebulan sekali. Lebih baik setiap hari 10 menit dicoba setiap hari daripada nanti 1 bulan sekali latihan 1 jam, nggak banyak hasilnya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik, lebih cepat sadar ketika kita hidup di pikiran. Cepat sadar bahwa tidak perlu hidup di kepala. Hidup itu di seluruh tubuh. Kalau bisa juga, kalau nggak bisa, banyak latihannya. Anda lagi masak, cobalah latihan Anda memasak. Jangan masak tapi pikirannya ke tempat lain. Itu Anda tetap hidup di pikiran. Masak juga. Juga kalau Anda lagi mengajar, ngajarlah anak-anak itu. Diajari benar-benar itu anak-anak. Jangan pikirannya ke tempat lain atau nanti mau buat apa. Jangan, fokus. Start living, not thinking. Supaya sore malam hari tidak menjadi lelah. Tetap masih bisa ada energi. Dan juga jangan terlalu pegang pada kisah tentang Anda, bahwa Anda begini-begini. No, itu ilusi saja. Itu pikiran saja. Dan sadar setiap kali bahwa Anda tidak punya masalah. Masalah hanya sejauh di dalam pikiran saja. Realitasnya nggak ada. Yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi take home things yang penting untuk kita. Dan persoalan itu selalu ada, karena selalu kita masih berpikir. Tapi kalau kita cuekin juga nggak ada. Tenang saja. Gitu ya. Sampai sekarang jam. Baik, saya kira seperti itu. Kita nanti ketemu lagi, kecuali ada pertanyaan, ketemu lagi tanggal 15 April. Nanti undangannya menyusul. Sekali lagi saya mau berterima kasih kepada Pak Dion, Pak Santoso, Pak Jeffrey, dan Elsa yang menyiapkan Zoom sehingga orang lain yang jauh bisa ikut. Mudah-mudahan masih ada yang bisa kita latih. Sekali lagi, latihan meditasi adalah sebuah sarana, tetapi sebetulnya yang ada di dalamnya yang tidak kalah penting adalah pengajaran-pengajaran. Yang cukup padat, tetapi santai juga, pelan-pelan, karena workshop. Diajari latihan, sehingga tidak terlalu muyak karena kita tidak dipikiran sambil workshop. Mudah-mudahan lebih nyantel. Jadi Anda yang masih kesulitan tidur, nggak usah pusing, itu nggak ada masalah, itu tidur saja. Pikiran itu tinggal tidur saja, nggak apa-apa. Besok ada lagi, jadi nggak usah pusing. Start living, dan tidak hidup di kepala. Adillah terhadap tubuh, terhadap roh. Hiduplah di dalam roh. Anda akan merasa bebas. Kan itu rahasia kehidupan, rahasia Tuhan. Mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa hidup di dalam roh, tidak terlalu muyak dengan pikiran sendiri. Just be. Hidup itu begitu menakjubkan dan amazing setiap hari, maka harus disyukuri. Maka dalam doa syukur agung itu selalu sungguh benar, ya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa saya selalu bersyukur kepada. Harus bersyukur, itulah yang perlu. Yang lainnya nggak perlu, karena hidup itu begitu luar biasa. Dan setiap kali punya masalah, sadari bahwa saya tidak punya masalah, itu hanya pikiran saya saja. Supaya bisa terbebas dari banyak persoalan. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.